Welcome to my channel. Di tengah persiapan Indonesia melawan Jepang nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ternyata kita semua dikejutkan dengan kabar kehadiran salah seorang pemain yang sudah lama digadang-gadang, sudah lama dirayu, sudah lama juga dilobi untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah dengar dalam 2-3 jam terakhir beredar kabar, beredar foto juga di mana ada pemain asal Utrecht, yaitu Ollie Romney yang berada di Indonesia. Nah, di foto itu terlihat Ollie Romney yang rambutnya agak ikal, pirang, dikerumunin atau dikelilingi dengan 2 atau 3 orang wanita. Ya, kita nggak tahu ini di mana posisinya dan sedang apa. Yang pasti ini mungkin seperti sedang di kantor imigrasi atau mungkin sedang di kantor pemerintahan. Dan ini sangat mengejutkan karena tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Ollie Romney sudah ada di Indonesia dan sudah ada di Jakarta. Dan tentunya ini semakin memperkuat spekulasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir bahwa Ollie Romney akan bergabung ke tim nasional Indonesia. Dalam beberapa kesempatan memang banyak pihak yang sudah atau mencoba melobi Ollie bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan salah satu pemain tim nasional Indonesia, Ragnar Oratmangun, yang juga biasa kalian panggil dengan sebutan Wahaji, mengaku dalam beberapa kesempatan dia mencoba untuk mengajak Ollie gabung ke tim nasional Indonesia. Dulu sekitar 2-3 bulan lalu pun ada seorang teman yang mencoba untuk ngobrol dengan Ollie Romney dan dia bertanya seputar peluang Ollie untuk gabung ke tim nasional Indonesia. Dan saat itu dia atau Ollie Romney memberikan jawaban sudah ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kalimat ini, quotation ini gue angkat di video gue dan menjadi viral di mana-mana, meskipun setelah itu berita ini kemudian redup kembali atau tidak jelas juntrungannya. Yang pasti tentunya dengan kehadiran Ollie Romney ini sangat membantu lini depan kita, sangat akan mempertajam serangan-serangan juga agresivitas kita dalam upaya untuk mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia. Dan kita tahu dalam beberapa waktu terakhir Sintayong dan juga banyak netizen juga dan teman-teman semua yang mengeluhkan kurang tajam di depan kita. Dan mungkin dengan kehadiran Ollie Romney bisa menjawab pertanyaan tersebut. Secara permainan, secara posisi memang Ollie Romney bukanlah the real number 9, bukanlah the real striker, bukan the real bomber. Namun kalau kita lihat selama musim ini permainannya, dia ada di posisi kanan, sering sekali dia masuk ke jantung pertahanan lawan, ke kotak penalti untuk mencoba mencetak gol. Di posisi tersebut memang mirip dengan Jakob Sayuri, tapi bedanya Jakob Sayuri ini lebih banyak menservis rekan timnya, lebih banyak melayani, mengirimkan umpan, crossing maupun umpan lambung. Nah, beda dengan Ollie Romney yang lebih banyak menusuk ke dalam atau istilahnya itu inverted ya, dan kemudian menggunakan kaki kanannya untuk mencetak gol. Di musim ini Ollie Romney tampil sangat memukau, bahkan salah satunya saat menghadapi Venezia, timnya Bang Jai. Tapi memang dalam beberapa waktu terakhir minute play dari Ollie Romney agak menurun. Dalam 5 laga terakhir gue mencatat dia hanya sekali mengukir atau turun dari menit pertama atau sebagai starter saat timnya mengalahkan Groningen tanggal 20 Oktober. Jadi sudah hampir sebulan lalu. Setelah itu dia berturut-turut hanya masuk dari bangku cadangan, bahkan ada sekali dia tidak masuk, tidak dapat minute play sama sekali. Nah, tapi apapun itu, bagaimanapun juga kemampuan dan juga ability dari seorang Ollie Romney ini diperlukan bagi skuad tim nasional Indonesia yang saat ini ya sedang menjajaki round 3 menghadapi Jepang dan juga Saudi Arabia. 2 pertandingan ini sudah pasti dilewati, di skip oleh Ollie Romney karena tidak mungkin sempat lagi kalau ini udah firm ya. Karena waktunya sudah mepet, bahkan ini sudah hari H kita menghadapi Jepang. Tapi tentunya proyeksi Ollie Romney bisa turun itu kemungkinan besar akan terjadi bulan Maret nanti, terutama tanggal 20 saat kita akan menghadapi Australia. Di Australia kita belum tahu tempatnya di mana, mungkin di Perth, mungkin di Adelaide atau Melbourne atau bahkan Sydney atau Gold Coast, di mana aja. Yang pasti disitulah yang paling mungkin
Oli Romney bisa akan turun. Jadi prosesnya masih panjang, masih ada bulan Desember, Januari, Februari, bahkan Maret. Jadi hampir pasti Oli Romney kalau memang dia akan dinaturalisasi dan Salam menang Erick Thohir, kelihatannya tanggal 20 akan menjadi debut dia. Kecuali Sintayong berpikir lain, memanggil dia untuk AFF bulan Desember nanti. Tapi yang jelas kemungkinan besar memang dia didatangkan untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kepindahan yang tidak mudah memang, seperti yang gue katakan tadi, sekitar 2-3 bulan lalu gue sempat mengangkat kisah atau proses kepindahan oleh Romney yang dikatakan menuju ke arah yang lebih baik. Tapi sekali lagi kita harus menghormati keputusan setiap pemain dalam memutuskan untuk pindah warga negara, karena ini tidak mudah teman-teman, banyak konsekuensi yang mengikuti, banyak juga implikasi mungkin surplus minus yang akan dihadapi oleh Romney, meskipun tentunya lebih mudah karena sudah ada presiden, sudah ada pattern dari para pemain sebelumnya yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang sudah dinaturalisasi, ya mulai dari Rafael Strike, Sandy Walsh, Jordi Amat dan lain-lain. Tentunya pasti dia akan bertanya-tanya dengan para pemain yang sudah lebih dulu seperti apa cerita ataupun ya plus minus lah ya setelah bergabung dengan tim nasional Indonesia. Maka dalam beberapa kesempatan gue mengatakan kita hormati keputusan mereka, pertimbangannya pasti ada. Belum lagi ini ada juga masalah soal keluarga, dia akan bertanya mungkin dengan orang tuanya atau dengan pasangannya, dan itu banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang pasti kita senang karena oleh Romney mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan memang ini bukan hoax, bisa segera bergabung dengan tim nasional kita dan mudah-mudahan juga oleh Romney ya akan segera bisa melihat langsung nonton tim nasional Indonesia menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi supaya dia bisa melihat bagaimana masifnya, militannya dan juga luar biasanya dukungan timnas Indonesia buat para pahlawan yang membawa Garuda coba terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia round 3 kali ini. Nah teman-teman, itu sedikit aja breaking dari gua soal kehadiran oleh Romney di tanah air ya. Tentunya kita berharap apapun tujuannya, selama itu baik buat tim nasional kita dukung, kita support, dan jangan kita juga selalu over ekspektasi, dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, kepada siapapun yang turut membantu proses ini supaya benar-benar berjalan lancar sampai nanti dia benar-benar disumpah dan kemudian pindah federasi dan seterusnya bisa membela tim nasional kita. Oke, itu aja teman-teman semua breaking ataupun news flash dari gua, dan setelah ini seperti janji gua akan bikin video preview pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Teman-teman terima kasih sudah menyimak, sehat selalu dan bye-bye.